Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara pembukaan seminar mata kuliah Human Relation dan Public Relation dengan tema meningkatkan public speaking melalui seminar Human Relation dan Public Relation. Rabu 29 Desember 2021 dimulai dengan mengajak hadirin wal hadirat mengucapkan basmalah. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Muhammad Iqsal dengan ini dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله
Laporan Ketua Tingkat oleh Saudari Nurmiyati. Dengan ini dipersilahkan. Laporan Ketua Tingkat Seminar Mata Kuliah Human Relation dan Public Relation 19 KPI 4 IAIN Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul guna melaksanakan agenda seminar mata kuliah yang dilaksanakan oleh mahasiswa 19 KPI 4. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman yang tidak tahu ke zaman yang penuh pengetahuan. Latar belakang kegiatan dalam suatu kegiatan perkuliahan maka perlulah diadakan yang namanya belajar mengajar untuk mendapatkan suatu pengetahuan. Dan pada hari ini teman-teman dari mahasiswa 19 KPI 4 telah menyelesaikan perihal itu, dan untuk menutup perkuliahan melalui seminar mata kuliah ini sebagai referensi untuk menambah wawasan. Dan teman-teman peserta semoga juga bisa menyimak materi yang nantinya akan disampaikan sebagai ilmu baru yang kelak nantinya akan dipergunakan pada bidang Human Relation dan Public Relation. Nama kegiatan Seminar Mata Kuliah Human Relation dan Public Relation. Tema meningkatkan public speaking melalui seminar Human Relation dan Public Relation. Waktu dan tempat kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu 29 Desember 2021 bertempat di Laboratorium Terpadu Kampus 2 IAIN Bone. Lampiran nama-nama penugasan pelaksanaan seminar mata kuliah Human Relation dan Public Relation 19 KPI 4 IAIN Bone. Penanggung jawab 1. Dosen Zainal Esos MSI. Kedua, Ketua Tingkat Nurmiyati. Pengarah Muhammad Iqbal. Seksi Acara Koordinator Andi Erwin Irwandi yang anggotanya Yunisara Muhammad Akram AR. Seksi Konsumsi Andi Jenderal Amrin 1. Hardiana. 2. Siti Amina. Seksi perlengkapan ada Koordinator Ian Rahmat Multazam yang anggotanya 1. Muhammad Aziz. 2. Nur Saryani. Seksi Pubdekdok yaitu ada Andi Muhammad Ishak. Seksi pengawasan yaitu Koordinator Dimas Alfarisa Wardana yang anggotanya 1. Muhammad Ansyar Hudori, yang kedua Rabiatul Khadawiyah, yang ketiga Wiwinanda. Ditetapkan di Kampus 2 IAIN Bone pada tanggal 28 Desember 2021. Mengetahui Zainal Esos MSI, dosen pengarah. Demikian laporan Ketua Tingkat. Kami sampaikan banyak terima kasih kepada pihak yang telah ikut serta dalam kegiatan kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pertama. Sambutan kepada Bapak Zainal Esos MSI selaku penanggung jawab kegiatan. Dengan hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati narasumber untuk seminar Public
Relation dan Human Relation pada sore hari ini, Bapak Kurniawan, founder Ganda Patili, yang saya hormati Ibu dosen sekaligus penanggung jawab lab penyiaran IAIN Bone, dan yang saya banggakan adik-adik mahasiswa KPI, khususnya di KPI semester 5, KPI 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada sore hari ini yang cerah sekali, tentu kita berkumpul bersama dalam rangka satu kegiatan menuntut mata kuliah Human Relation dan Public Relation yang merupakan bentuk kegiatan kampanye komunikasi. Ya, jadi merupakan kampanye komunikasi dengan tema meningkatkan skill kemampuan mahasiswa dalam Human Relation maupun Public Relation. Tentunya ini bagian dari proses belajar di mata kuliah Human Relation maupun Public Relation, dan harapannya adalah bagaimana mahasiswa memiliki kemampuan itu, skill, memahamkan diri bahwa semua punya potensi menjadi seorang PR Public Relation nantinya ketika selesai menjadi sarjana komunikasi. Tentu hadir di tengah-tengah kita Bapak pemateri yang akan menjadi narasumber. Beliau pakar di bidang Public Relation. Saya tahu persis kenapa, karena saya bersama-sama sejak SMA. Ya, saya satu geng istilahnya di SMA, kemudian dia lanjut kuliah di Makassar, tentu di bidang komunikasi sampai mendapat gelar master komunikasi, magister komunikasi, dan lama bekerja di Harian Fajar dan sebagai VR atau humas di PT Pertamina Persero juga pernah, dan terakhir membangun perusahaan sendiri Ganda Patili. Tentu terakhir juga sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi yang ada di Makassar. Jadi kita tidak akan melakukan lagi ilmunya ini, silahkan diserap, silahkan digali, karena yakin saja lebih profesional, lebih tahu persis bagaimana perkembangan dunia VR di era digitalisasi hari ini. Dan bangga kepada adik-adik mahasiswa yang sudah membuat kegiatan ini, sekalipun waktunya tidak cukup 2 kali 24 jam. Ya, cuma sehari semalam waktunya saya kasih waktu untuk menggelar ini, cuma saya mungkin belum dimanfaatkan untuk menghadirkan teman-teman yang lain. Ya, seandainya dimaksimalkan, ini kesempatan sekali kita hadirkan, datangkan narasumber yang tentu paham ilmu dari Human Relation dan Public Relation. Dan izin mungkin narasumber nanti berkenan memberikan ilmunya, share ilmu, diskusi terkait dunia VR itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua, sambutan kepada Andi Nur Aisyah Rusnan, M.Iko, selaku penanggung jawab laboratorium IAIN Bone. Dengan hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak pemateri yang sudah menyempatkan hadir di tempat ini, walaupun agak mendaki tempatnya kayak tempat. Oh, terima kasih kepada Pak Sena yang sudah mengundang Pak Kurniawan untuk berbagi dengan teman-teman semua. Ini agak mendadak sih memang ya. Soalnya kemarin saya baru dikabari sama teman-teman, karena hari ini ada ini semacam seminar kampanye komunikasi
Oke, public relation. Oke. Apa lagi? MBKM. Mereka belajar kamus mereka. Oke. Ya. Public relation. Jujur kalau di Bone ini, kebetulan saya mengambil konsentrasi public relation juga Pak waktu kuliah. Waktu S1, S2-nya manajemen komunikasi. Nah, kalau misalnya memang di Bone, public relation itu ada sih tidak Pak? Banyak kan? Nah, maksudnya karena begini, masyarakat itu kan sering sekali menyamakan dengan humas dan public relation. Setahu saya waktu saya kuliah di Makassar, orang PR itu marah kalau disamakan dengan humas. Ya. Di Makassar waktu di Unhas di komunikasi ya. Nah gitu nah. Terima kasih sekali Pak. Jadi public relation ini adalah betul-betul apa ya, dunia komunikasi yang mungkin teman-teman di sini belum pahami bahwa apa sih itu PR. Kemudian nanti kerjanya PR itu seperti apa? Nanti kalau kita selesai, PR itu apa sih? Gitu, gimana sih kerjanya nanti itu? Jadi jujur teman-teman sih masih belum ada bayangan. Jadi kebanyakan menurut pengalaman saya selama ini beberapa tahun mengajar di sini, ada beberapa teman-teman yang mengambil judul skripsi tentang PR, tetapi belum mendetail gitu secara khusus membahas tentang PR. Jadi saya berterima kasih sekali kepada Bapak Muhadir, Pak Senar yang telah menghadirkan Bapak yang di sini untuk berbagi dengan teman-teman. Nah, saya berharap teman-teman yang ada di sini memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya, meskipun singkat ya, sangat singkat. Mungkin hari ini belajar PR itu tidak mungkin bisa dalam beberapa jam, tapi paling tidak Bapak pemateri kita yang hebat ini bisa mentransfer sedikit ilmu tentang basic public relation. Terima kasih sekali lagi. Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini akan banyak lagi ke depannya Pak ya. Maksudnya sharing-sharing tentang kelas-kelas positif dan inspiratif seperti ini. Ini kan bagus nih buat teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Mohon kerjasamanya teman-teman. Manfaatkan waktu yang singkat ini, diperhatikan baik-baik apa penjelasan dari Bapak. Oke, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hal-hal yang positif dari kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Saudara Muhammad Ansyur. Dengan ini dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan yang akan dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini di laboratorium, tepatnya di kampus Bone, kampus 2, dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha mempersatukan kami, mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami dan para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatlah kami dan mereka semua ini di dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhirlah pula seluruh rangkaian acara pembukaan pada hari ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya sambil berdiri tidak apa-apa ya? Oke, alhamdulillah terima kasih buat Pak Sena dan Ibu, maaf saya tadi, Bu Aisyah, hanya namanya Ica. Saya untuk pertama kalinya masuk di kampus ini ya, dan alhamdulillah semua terlihat tampak cakep, cantik ya. Inilah kampus pertama yang saya dapati mahasiswanya dengan penampilan yang paling keren sebenarnya ya. Dan di kampus lain juga saya kan berbicara seperti ini. Inilah salah satu teknik bagaimana kita mempengaruhi orang secara psikologis ya. Karena ketika kita senang, ketika kita merasa bahagia, itu akan membuat kita lebih menimbulkan hormon endorfin supaya kita bisa menyerap ilmu dengan lebih baik. Oke, saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Kurniawan, bisa dipanggil Wawan ya. Basic ilmu saya itu 100% ilmu komunikasi. S1 saya di Istiqomah Fajar, kemudian Magister Ilmu Komunikasi. Kemudian ada sekolah non formal ya, saya belajar di Rumah Perubahan di Jakarta. Kemudian saya pernah pengalaman menjadi reporter harian Fajar sambil seusia teman-teman. Sambil mencari biaya untuk kuliah, saya juga nyambi menjadi wartawan hari itu. Kemudian masuk ke media yang nasional ya, di Bisnis Indonesia. Kemudian setelah selesai, saya mendaftar dan lulus menjadi Public Relation di PT Pertamina Persero. Nah, tahun 2015 saya memilih untuk self-employed atau memilih untuk pensiun dini ya, dan mendirikan perusahaan bernama Garda Patilin. Dan setelah itu saya aktif menulis di media online. Saya lebih banyak menulis tentang media komunikasi, tentang teknologi dan digital. Kemudian juga saya menjadi dosen luar biasa di beberapa kampus di Makassar dan menjadi salah satu pengajar di salah satu instansi keuangan di Jakarta ya. Oke, bisa di next ya. Nah, baik teman-teman, hari ini saya akan berbicara tentang public relation zaman now ya. Jadi kenapa harus zaman now? Teman-teman, implementasi PR sekarang itu berubah ya. Jadi berubah. Jadi kalau kita berbicara tentang PR, ini 100% kita masuk dalam dunia yang berbeda ketika bapak-bapaknya atau ibu-ibunya dulu sangat berbeda implementasinya di zaman sekarang. Kita memasuki strategi PR di era hyper connected society. Apa itu? Nah, sekarang teman-teman, kamu sekarang lagi pakai handphone ya kan? Kita tidak bisa lagi yang namanya tidak bisa terlepas dari namanya informasi. Kita keluar rumah, dompet ketinggalan, handphone ketinggalan, yang pasti kita pilih adalah handphone, ya kan? Pasti seperti itu. Kita kenalan sama orang, minta nomor WA-nya, ya kan? Perkenalan, chatting, terus tiba-tiba lama-lama menghilang dan mengghosting orang. Ya kan? Seperti itu dunia kita sekarang ini. Kenapa virus corona menyebar? Karena ini juga hyper connected society. Apabila
bedanya dengan kasus Ebola. Ebola, orang kena virus, selesai di tempatnya, selesai di kampung halamannya. Sekarang era ini orang kena virus karena tiket pesawat murah, hotel menjadi murah, orang bebas keluar negeri, virusnya ikut jalan-jalan. Itu namanya era hyper connected society. Nah, seperti itu. Bangun pagi-pagi, buka dulu yang namanya kitab WhatsApp, lihat Instastory, apa statusnya Pak Dodi di Sudrajat pagi ini, ya seperti itu. Ya, Nikita Mirsani lagi judi tentang apa? Itu yang menjadi konsumsi kita sehari-hari ya. Oke, di next step. Nah, teman-teman, human relation itu sebagai dasar ilmu komunikasi. Jadi, kalau kita berbicara ilmu komunikasi, kita berbicara dengan manusia. Kalau kita berbicara dengan hewan, itu namanya kemampuannya alam dharma. Itu tidak masuk dalam kajian ilmu komunikasi ya. Itu yang perlu teman-teman pahami. Saya berdoa sama Tuhan. Saya berbicara dengan pencipta, itu bukan masuk kajian dalam ilmu komunikasi ya. Ini yang teman-teman harus pahami ya. Nah, jadi dalam bersosialisasi, dalam bekerja, dalam berteman, dalam ilmu percintaan, lagi-lagi urusannya adalah human relation ya. Kita tertarik sama orang, melihat fisiknya. Siapa nama dia? Dipanggil Nur. Nur ini mungkin salah satu mahasiswa paling cantik di IAIN. Ya kan? Mungkin, ya kan? Belum tentu perlu kajian mendalam, ya kan? Tiba-tiba ada cowok yang melihat karena penampilannya apa segala macam, nah dia kenalan gitu. Itu sudah masuk dalam hubungan antar manusia. Ada proses pertukaran informasi, itu namanya komunikasi ya. Tapi misalnya Nur jalan-jalan ke pasar melihat burung di jalan, di pasar, dia cantik nih burung apa, tapi itu bukan termasuk komunikasi karena dia berinteraksi dengan hewannya. Itulah ilmu komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, di next step. Nah, teman-teman sekalian, tadi saya sudah bilang bahwa perubahan strategi komunikasi itu sudah berubah ya. 7 tahun terakhir sudah berubah. Dulu Mbak Ica ya, dulu ketika ada masalah ya, ada pesawat jatuh, Lion Air contohnya, kami contoh. Tiba-tiba kita melakukan konferensi pers, nah itu adalah strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nah, sekarang jumpa pers, press release, berhubungan dengan wartawan itu hanya bagian dari eksekusi, bukan menjadi bagian dari strategi ya. Nah, sekarang teman-teman bertanya, untuk apa sih kita harus mempelajari strategi ini? Nah, salah satu pendapatan terbesar di dunia ya, profesi adalah menjadi seorang public relation officer ya. Saya, tidak usah jauh ya, saya pernah menjadi PR di BUMN ya. Ada gaji berapa? Saya nggak usah sebutkan nominalnya ya. Tapi ketika saya berpoligami itu cukup untuk membiayai 2 istri, ya kan? Maaf ya, saya bukan penganut poligami sebenarnya, sebagai contoh. Cuma contoh. Mudah-mudahan tidak ya. Nah, makanya sekarang itu saya gabung di salah satu universitas, menggabungkan 2 ilmu, ya, ilmu komunikasi dan ilmu komputer. Nah, jadi namanya sekarang, nggak tahu sini ada ya, DKV, belum buka ya. Jadi saya salah satu pendiri prodi DKV ya, desain komunikasi visual. Nah, itu namanya DKV. Saya akan menjelaskan perkembangan teknologi dan digitalisasi membuat orang berubah caranya mengkonsumsi berita, ya, mengkonsumsi informasi. Kamu tahu Vanessa Angel? Paham kan siapa dia? Ya.
Masa lalunya cowok-cowok pasti paham dia. Sekarang cowok-cowok, sekarang saya tanya, kalau saya bilang 19 detik durasi, apa yang ada di pikiranmu? Tidak usah dijawab, saya pasti tahu. Ada yang digemu, dan orang mengkonsumsi informasi sekarang itu tidak lagi membaca koran, tidak lagi nonton TV, tapi Instagram, Facebook, itu kecenderungan TikTok, ya kan? Seperti itu. Nah sekarang lihat, semua masing-masing di sini sudah punya sosial media ya. Ada nggak yang punya LinkedIn di sini? LinkedIn. Aduh sayang sekali. Teman-teman saya sarankan untuk download LinkedIn, bangun personal brandnya. Ketika teman-teman selesai, perusahaan-perusahaan besar kayak Apple, Google, Facebook akan mencari calon karyawan yang melalui LinkedIn, ya. Tidak lagi melakukan press release, tapi dilakukan dengan cara mobilisasi. Apa itu mobilisasi? Seperti begini. Nur, mahasiswa paling cantik di sini, ya kan? Siapa namanya? Nurmi. Jelas sama dia. Karena cowok idamannya ada di belakang, naksir sama dia. Ya kan? Bagaimana saya bisa pengaruhi teman-temannya supaya orang membenci Nur, bikin gosip. Nur itu benar cantik, tapi kalau angkat keteknya bau. Itu namanya mobilisasi. Biar itu seperti itu sekarang. Itulah cara-cara mobilisasi, tapi dengan catatan harus melalui riset, data dan fakta. Karena kalau tidak itu jatuhnya adalah fitnah. Oke, the next step. Nah, ini dosen saya, ini guru saya, Prof. Renal Kasali ya. Jadi apa itu mobilisasi? Adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi. Apa saja teknologinya? Ada yang namanya AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, ya kan? Paham tahu kan? Ada lagi namanya Big Data. Apa itu Big Data? Sekumpulan data yang sangat besar, ya. Kalau misalnya dikumpul datanya ini tentang Nur saja, Nur yang paling di sini objeknya Nur, gitu kan? Untuk satu orang saja tidak bakal cukup satu file dikumpulkan dalam satu halaman, nggak cukup. Makanya big data itu dikelola secara computing, ya. Nah, kemudian kita memanfaatkan resources untuk membuat orang terpengaruh, ya. Nah, sekarang kalau kita bertanya fungsi komunikasi itu apa? Banyak, mempengaruhi. Apalagi? Edukatif, provokatif, iya. Suka sama seseorang itu caranya adalah komunikasi. Nah, oke, bisa di next step. Ini adalah strategi dalam melakukan mobilisasi, ya. Ada namanya bauran mobilisasi online yang diciptakan oleh Prof. Renal Kasali. Nah, share itu singkatan dari story atau cerita atau narasi yang kuat. Kemudian hype itulah hype, sesuatu yang lagi happening, ya, lagi tren, itu namanya hype. Kemudian exnable atau dipertajam oleh netizen, memberikan ruang. Sekarang apa betul? Netizen. Sekarang kamu lebih pilih mana, dimarahi sama dosen UPAENAL atau dikutuk sama netizen? Lebih parah kan netizen itu. Makanya jangan sepelekan netizen itu, sangat penting dalam implementasi dalam implementasi public relation. Nah, yang terakhir adalah konteks, kualitas kualitas emosi agar narasi cepat. Oke. Sekarang Nur sedih, diputuskan sama pacarnya, kan? Tiba-tiba ketemu dengan cowok yang paling belakang, yang pakai baju putih, cowok paling ganteng, karena ada ketertarikan secara emosional juga, dia merasa mungkin dia adalah pemilik kurang busuk. Dia
curhat bos, dia curhat sama dia. Pas lagi putus kenapa? Dia curhat sama si siapa nama muda? Dimas Alpresa. Dipanggil? Dimas. Charles. Oke. Nah, Boy Pak, biasanya dipanggil Boy. Nah, karena begini, secara psikologis kamu akan lebih senang berbicara sama orang yang memiliki kedekatan secara benar. Dan tentu cerdas nih, keren, wangi, rambutnya pakai pomade, bajunya wangi. Wah, bersilah, dia curhat, kenapa malu dia? Yang sampai ini, tunduk sini. Kita akan lebih senang menerima informasi seperti itu. Nah, itulah harus diperhatikan oleh seorang public relation officer. Nah, oke, next. Sekarang kita masuk tentang, tapi diingatkan kalau waktunya kalau selesai nah, karena kurang lebih ada 30 slide. Tapi cepat-cepat dia. Nah, kita masuk di story. Waktu kita kecil, saya tahu nggak tahu teman-teman, kita senang didongengkan. Jadi kita sebagai makhluk sosial yang senang dengan cerita, ya kan? Apalagi menceritakan tentang masa lalu. Nah, ini kan salah satu karakter orang Indonesia, ya. Dan sebaiknya itu kalau kita di waktu kecil itu diceritakan kalau pernah mau tidur ada hantu, awas kau. Akhirnya terbentuklah kita karakternya kita takut sama hantu, ya kan? Kalau kamu ayo cepat tidur nanti dalam mimpi ada setan tampangnya keren, rambutnya oke. Pasti yang terbentuk kan image yang bagus. Nah, itulah makanya story itu memiliki kekuatan dalam proses mempengaruhi seseorang. Nah, boleh next. Nah, ini salah satu contoh, bisa ambil contoh kasus susu beruang. Mereknya beruang, susunya susu sapi, gambarnya iklannya naga. Dan nyambungin produk ya. Ini adalah salah satu praktek PR yang paling keren. Dia menciptakan sesuatu informasi dengan menyebar informasi bahwa orang kalau terkena COVID bisa sembuh kalau minum Susu beruang. Gak saya bilang, ya kan? Karena informasi ini adalah informasi hoax sebenarnya. Iya. Boleh next deh. Klik. No. Klik di anunya. Ya. Teman-teman pasti pernah melihat tuh video ini. Apa yang terjadi? Susu beruang langka di pasaran. Kalaupun kita mau beli harganya sudah 2 kali lipat. Dari harganya 9.900 di minimarket, di depan Alfamart dia naik menjadi 24.500 dan hanya bisa dibeli maksimal 31 orang. Karena saya salah satu orang yang terkena dampaknya. Iya, serius. Saya sampai ke Indogrosir dilarang beli banyak-banyak. Ya. Inilah salah satu contoh ya dalam industri PR. Nah sekarang ini teman-teman contoh di industri PR. Nah ternyata dalam PR itu juga bisa dimanfaatkan dalam dunia politik. Di next. Tekan ki yang paling pojok. Stop. Next sedikit. Nah, ini orang yang berseberangan dengan Pak Ahok itu memanfaatkan pidatonya yang benar-benar salah. Dia mengatakan dirinya menyampaikan sesuatu yang bukan
bidangnya. Akhirnya orang membuat narasi, orang membuat cerita. Ahok itu benci Islam. Ahok itu sebagai orang yang kafir. Itu cerita dibuat. Dan itu menjadi kuat narasinya setelah video ini muncul. Jadi Bapak itu juga harus khawatir. Ini panggilannya kan dimajuin. Jadi kalau saya tidak terpilih pun Bapak Ibu, saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun, Bapak Ibu kan sempat aneh sama saya. Sekarang itu saya tidak terpilih di gubernur. Jadi saya ingin cerita itu supaya Bapak Ibu semangat. Jadi kalau saya pikiran nanti kalau Bapak terpilih pasti Ahok programnya buat saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu gak bisa pilih saya. Ya kan? Stop. Dia ngomong surah Al-Maidah. Kenapa ini menjadi ribut? Pertama, Ahok itu Nasrani, ya. Yang kedua, dia banyak berbenturan dengan organisasi Islam. Dan apa yang terjadi setelah pidato ini? Terjadilah gerakan bela Islam, gerakan 212. Dan sampai hari ini, sampai di tahun ini, gerakan itu masih ada. Gara-gara Video ini Bapak Ahok ini. Salah? Tidak. Tapi yang benar itu adalah bagaimana orang hanya menggunakan narasi ini mengumpulkan orang segitu banyaknya dari seluruh penjuru Indonesia bergabung di Monas. Makanya jangan pernah memandang enteng yang namanya netizen, ya. Oke, di next lagi. Ya, no. Nah, sekarang nih, seorang PR yang baik adalah memanfaatkan sesuatu yang lagi tren, lagi hype, ya. Apa yang lagi tren? Misalnya orang pakai masker digantung di sini, ada bling-blingnya. Makanya orang menjual sekarang gantungan masker yang ada bling-blingnya. Bagaimana misalnya kalau ada lampu-lampunya, itu mungkin yang lagi tren. Nah, makanya segala sesuatu informasi yang kita dengan menggunakan arus yang sedang bergema atau lagi happening itu akan mudah mempengaruhi publik, ya. The next day. Salah satu contohnya adalah bahkan BTS, boyband asal McD sangat tahu ada 65% anak muda di Indonesia sangat fans sekali sama BTS. Penggemar BTS. Makanya dia buat program McD BTS Meals. Dan apa yang terjadi? Coba lihat, antrian Gojek hanya untuk sekedar membeli gambar nugget, karena gambar soft drink, dan fries. Cuma 13 menit itu aja orang rela ngantri hanya untuk membeli, gitu. Luar biasa, segala sesuatu lagi happening bisa mempengaruhi orang, gitu, ya. Jadi kemudian saya ambil contoh lagi, ya kan? Karena karena pas lagi COVID, ya kan? Tiba-tiba Nur demam, ya kan? Lagi happening parno yang sama namanya COVID. Jangan udah ketahui Nur gejala corona, ya. Nah, seperti itu. Karena ketakutan, karena sesuatu lagi happening, orang akan terprovokasi, ya. Itu adalah kemampuan untuk menggunakan sesuatu yang lagi sedang bergema. Oke, next. Nah, actionable itu dijalankan dengan mudah melalui pelibatan netizen. Perlu merancang narasi, mengajak crowd untuk menyukseskan produk. Crowd itu apa, teman-teman? Crowd itulah kalian, saya, Pak Enan, Ibu Ica. Itulah masyarakat, itulah bangsa pasar, itu namanya crowd. Orang biasa, jangan pergi ke sana, situasi lagi crowded, itulah crowd. Itulah yang namanya juga ketika di dunia maya namanya netizen. Crowd sangat penting dalam proses penyampaian pesan. Ini next. Teman-teman mau beli handphone, cari YouTuber siapa yang akan mereviewnya, ya kan? Pasti kan semuanya sudah beli handphone, itu ada manual booknya, ya kan?
Saya yakin universitas itu tidak akan dibaca. Tinggal buka YouTube, bagaimana cara menggunakannya ini, gitu ya. Apa kelebihan kekurangannya. Seperti sekarang orang mengonsumsi sesuatu produk ya, dia tinggal melihat bagaimana netizen membahas tentang suatu produk. Teman-teman, menjadi reviewer produk itu sekarang menjadi profesi yang cukup menjanjikan ya. Kalau kalian misalnya suka tentang sesuatu itu bisa memberikan sesuatu finansial ya. Oke, next. Relevan dan emosional. Narasi yang diciptakan harus relevan dengan kondisi crowd. Narasi diciptakan harus sesuai dengan kondisi masyarakat. Ya kan seperti itu. Kalau misalnya orang takut tentang COVID, berarti kita menciptakan narasi yang sangat berkaitan dengan COVID. Nah, sekarang berapa orang di sini yang percaya vaksinasi? Yang lainnya tidak percaya karena apa? Ada teori konspirasi yang dibangun di sosial media. Nggak mau di vaksin, akan membuat kerutan di wajah, mata bisa menjadi sipit karena ini virus berasal dari Cina. Itu teori konspirasi yang dibangun yang kita konsumsi selama ini melalui sosial media. Ini merubah mindset kita, ya kan seperti itu. Nah, kalau sudah masuk ke dalam ranah emosional, itu akan semakin mempengaruhi pilihan kita. Kemarin ada informasi ada orang kalau saya meninggal ya. Meninggal gara-gara vaksin. Itu kan semakin menambah ketakutan kita, ya kan? Nah, makanya sekarang diperlukan orang yang ahli di bidang dan expert di bidang PR untuk mengampanyekan vaksin ini. Karena yang terjadi malah sebaliknya, ketakutannya bertumbuh dan berlarut-larut. Ya, oke, next. Nah, teman-teman, ini adalah teorinya. Kalau kita berbicara tentang mobilisasi, yang pertama adanya pemicu. Ya, kalau kita lihat dari kasusnya susu beruang, susunya sapi, beruang mereknya, iklannya naga, memang produk yang tidak nyambung, dan banyak orang serbu. Adanya pemicunya adalah karena COVID. Ya. Nah, kemudian terjadi accident itu tidak harus orang tidak harus orang berkelahi, tapi ketakutan, ya kan? Orang waktu pertama COVID orang timbun itu masker, orang timbun itu vitamin, ya kan? Nah, kemudian ada yang melakukan framing, muncullah isu yang mengatakan kalau kamu kena COVID, minumlah susu beruang, itu bisa sembuh. Padahal itu informasi yang hoax, ya kan? Benar. Nah, terjadi tindakan partisipatif. Orang datang membeli, ya kan? Kemudian berebutan, divideokan. Kemudian masuk di sosial media, masuk di Facebook, masuk di Instagram, masuk di YouTube, kemudian di-share. Itu adalah tindakan partisipasi. Kemudian terbentuk gerakan. Toko-toko semakin langka. Orang menebus susu beruang ini dalam jumlah yang sangat besar, ya kan? Karena ada, jadi timbul dua. Ada orang yang memborong itu karena memang kebutuhan, ada yang memborong untuk kepentingan bisnis, ya kan? Akhirnya ada outcomes atau negotiation, ya. Akhirnya yang tadi kita hanya membeli sekitar 10 dus, akhirnya bisa bertambah. Akhirnya kalau kita melihat pada kasusnya Ahok itu, akhirnya kita masa 212 berhasil menjebloskan Ahok ke penjara. Itulah bentuk outcomes atau negotiation yang terjadi. Oke, di next mas. Nah, teman-teman, ada ini elemen penggerak jari. Nah, sedikit-sedikit story, status. Nah, tadi malam masih sempat chatting, tiba-tiba menghilang, di ghosting kakak, seperti itu. Ada sedikit perasaan di dalam hatimu, tiba-tiba bikin status. Nah sekarang itu orang yang inilah menjadi satu kebiasaan. Nah ini sekarang bagaimana seorang PR
bisa menciptakan partisipasi agar netizen mau menggunakan jari-jarinya dalam berpartisipasi menyampaikan pesan atau sebuah isu. Nah, di next. Tidak ada 5 elemen penggerak jari. Yang pertama magnitude, ya. Ini terkait dengan daya jangkau suatu isu terhadap audiens, ya. Isu yang sifatnya lokal, maka magnitude-nya akan sebatas tingkatan lokal saja. Tapi kalau dia bersumber dari pusat, maka akan memancing respon audiens untuk bereaksi lebih besar, mendorong netizen untuk berkomentar melalui sosial media dan berpotensi menjadi viral. Sekarang ada tagar yang muncul, no viral, no justice. Karena ada kasus-kasus yang melibatkan institusi Polri. Kalau nggak viral, nggak diproses sama Polri, ya. Dan itu memang sangat berhasil sekali mendorong institusi Polri untuk berbenah. Oke, di next step. Nah, teman-teman, netizen ramai kelekan koneksi IndiHome dan Telkomsel. Teman-teman pasti pernah mengalami kan, sekitar 2 bulan yang lalu kalau salah, ya kan? Kita mau buka sosmed itu lemot, ya kan? Kita mau zoom nggak bisa karena akses internetnya bermasalah. Nah, akhirnya yang mendorong untuk melakukan ini segera adalah netizen. Bukan lagi pengamat gitu loh, bukan lagi ilmuwan seperti akademisi seperti Pak Enal untuk menyampaikan, bukan lagi. Media akan lebih mengangkat bagaimana netizen mengomentari tentang suatu isu, ya kan? Sekarang kita lihat kasusnya Pak Dodi Sudrajat, seberapa buruknya citranya dia diserang oleh netizen. Nah, seperti itu. Oke, di next. Nah, ini saya nggak tahu ya, tapi bisa jadi ya. Ini dibuat sendiri oleh Telkom, ya. Karena adanya serangan yang sangat besar terhadap Telkom, maka muncullah isu seperti ini, ya. Telkomsel dan IndiHome down, banyak yang protes dan ngomel-ngomel di sosial media. Bahkan ada kata-kata yang tidak sopan. Buat manusia yang seperti ini, tolong, ya. Mereka juga berusaha untuk mempertaruhkan yang mereka memperbaiki jaringan optik bawah laut. Gitu. Inilah yang membuat netizen akhirnya redam, berhasil berhenti karena ada empati, gitu kan? Bagaimana misalnya bapakmu yang bekerja di situ, karena aku ngomel-ngomel ya, nih bapakmu terjun ke laut memperbaiki kabel bawah laut yang digigit sama ikan hiu, konon katanya, tapi tidak mungkin ya. Yakin saya tidak mungkin kan itu. Dan saya bahas memang ini disusun secara terencana. Betul. Oke, next. Di play. Masalah pada kabel bawah laut Jasuka, Jawa, Sumatera, dan Kalimantan di ruas Batam Pontianak membuat layanan IndiHome dan Telkomsel mengalami gangguan mulai Minggu 19 September 2021. Ini informasi dari Telkom ya, PR-nya Telkom masih perbaikan selesai selama 1 bulan. Tapi selama lama, viral sebuah video menarasikan proses perbaikan kabel Jasuka di Batam tengah berlangsung. Di dalam video viral itu terlihat seorang berpakaian alat selam terjun ke laut. Video viral menyatakan caption berbunyi ini buat teman-teman yang selalu mengeluh semalaman, lihatlah, dan thanks all yang sudah berkorban. Video pun langsung viral di media sosial seperti TikTok, Twitter, dan Instagram. Namun di Twitter ada seorang pengguna dengan handle @warno_ANC yang menyebutkan video viral tersebut bukanlah proses perbaikan kabel bawah Jasuka yang mana ujung-ujungnya masalah dari lagi box di stop. Nah, sekarang teman-teman harus bisa memanfaatkan era post-truth. Apa itu post-truth? Ketika kebenaran dan ketidakbenaran itu sudah lagi dibedakan, ya kan? Kita nggak tahu nih, cantik sih
Tapi masalah kesetiaan saya nggak tahu. Kita perlu pendalaman lebih dalam. Oke, di next. Nah, selanjutnya proximity. Apa itu? Ini terkait dengan aspek kedekatan suatu isu dengan audiens ya. Kedekatan ini tidak hanya terikat pada aspek geografis atau wilayah, melainkan juga pada aspek seperti agama, gender, suku, alma mater yang teman-teman pakai, ya kan? Kesamaan hobi ataupun kedekatan terhadap suatu produk dan jasa. Next. Di next saja. Untuk mempercepat. Sekarang kita nonton video ini. Mana bibir yang membuat saya sangat terasa terhina, membuat saya terasa saya mahasiswi Hubungan Internasional Fisik Putri angkatan 2018 yang mengalami pelecehan seksual di lingkungan kampus. Kronologi pelecehan seksual yang saya terima tersebut terjadi pada tanggal 20 Oktober pada hari Rabu jam 12.30. Saya ingin menemui Bapak Syafrianto untuk melakukan bimbingan proposal skripsi. Stop. Salah satu mahasiswa yang mendapatkan perlakuan pelecehan seksual. Apa reaksi teman-teman? Marah, geram, gemes, gitu ya. Sama yang namanya Syafrianto, ngeri gitu, ya kan? Masalahnya begini, kami itu seorang pendidik, kami itu seorang dosen. Dia kemudian membuat persepsi baru bahwa si inisial ini adalah seorang pelakor. Itu kesaksiannya dia di polisi, ya kan? Tapi karena masalah ini viral, masalah ini menjadi isu konsumsi seluruh Indonesia, akhirnya polisi menetapkan Syafrianto sebagai tersangka pada kasus ini. Ingat lagi ya, no justice no viral. Oke, di next. Tidak usah di slide selanjutnya. Nah, ini. Karena ada kedekatan secara emosional, karena ada kedekatan secara institusi, kita satu alma mater, maka terjadi gerakan seperti ini. Di play. Mahasiswa meninggalkan kekerasan. Universitas Riau melakukan aksi di gedung Rektorat Universitas Riau terkait dengan kasus dugaan tindak pelecehan yang dialami seorang mahasiswi. Viral di media sosial, pengakuan seorang mahasiswi Unri mendapatkan pelecehan dari seorang dosen saat melaksanakan bimbingan proposal skripsi. Terkait hal ini, mahasiswa fisik Unri melakukan unjuk rasa menuntut pelaku. Kita ketika ini terjadi, kita membuat pernyataan bahwa kita mengutuk keras aksi-aksi kekerasan seksual ya. Banyak terjadi sebenarnya, saya tidak tahu ya. Bahkan bukan cuma di lingkungan yang melibatkan dosen sebenarnya. Rekan sesama mahasiswa juga kadang kerap melakukan hal-hal yang mungkin dianggap sebagai pelecehan seksual. Nah, bisa saja nih, taruh misalnya saya colek ke teman, kamu temanmu itu merasa tersinggung, itu bisa menjadi sesuatu pelecehan seksual. Nah, kita tinggalkan kasus ini. Yang kita lihat adalah bagaimana kita menggerakkan orang atau untuk terlibat dalam satu proses untuk menggerakkan orang lain. Ini hanya sebuah contoh, ya. Ini hanya sebuah contoh. Oke, di next. Nah, dramatis, teman-teman pasti suka nonton drama toh? Drakor, drama Korea, ya kan? Nah, mayoritas orang itu suka drama. Itu faktanya. Kita bisa melihat bagaimana acara-acara televisi yang menyuguhkan drama begitu digemari oleh masyarakat sehingga ratingnya tinggi. Contohnya apa? Dangdut Akademi. Saya tahu ya, Liga Dangdut Akademi yang tadinya hanya bisa makan waktu 1 jam,
Karena terlalu banyak dramanya, bayangin jam 9 nanti habis jam 1 malam. Gila kan, dramanya jadi banyak, ya. Pesertanya mungkin hanya 6, jurinya 10. Semua jurinya melakukan drama. Kita next day, kita nonton sedikit. Nah, supaya kita bisa merasakan gelinya industri pertelevisian kita. Next day. Tapi Alhamdulillah sehat. Penampilan Anda tadi itu bisa mengulangi perasaan kita. Dikawali oleh Faisal tadi, kita dipanasin, terus sama Kak sakit. Padahal kita tahu dia sedang mengalami lelah, punya pikiran, tapi dia tetap berdoa. Itu pikiran ayah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada orang tua saya yang sudah melahirkan, mendidik, membesarkan saya sampai hari ini. Dan buat karena malam hari ini kamu sangat luar biasa. Semoga rezeki kamu ada di kita bersama. Amin. Terima kasih. Reza, apa yang harus saya? Dalam sekali. Dia hanya mau tarik ingusnya, harus pakai dekat mic untuk menggambarkan sesuatu kesedihan. Jadi memang ini segala sesuatu memang sudah dibuat bagaimana dia menciptakan drama-drama kesedihan. Orang yang tadi ogah-ogahan menonton karena kita kecenderungannya orang Indonesia, ya. Ini penelitian benar loh. Kita orang Indonesia suka nonton kesedihan, eksploitasi kesedihan, konflik, ya kan? Buka Google data center yang paling trending itu sekarang Deddy Sudrajat, ya. Apalagi karena itu melibatkan konflik. Ini kita Gerzani. Siapa lagi yang meninggal? Saya gerak minta. Cakep ya. Saya itu bos. Laki-laki normal. Next. Nah, ini saya katakan bahwa salah satu elemen yang menggerakkan jari netizen adalah konflik, ya. Ini sebenarnya kurang positif ya teman-teman ya, tapi dalam situasi tertentu terpaksa kita, ini yang paling pamungkas ya, terpaksa kita menggunakan konflik ini untuk menggerakkan jari netizen untuk menyampaikan pesannya kan. Nah, di next, salah satu perusahaan Eger, teman-teman mahasiswa pasti suka produknya ini, tapi sayangnya terlalu mahal menurutku. Waktu zamanku mahasiswa tahun 2002, Eger itu salah satu produk yang cukup kuat, harganya terjangkau ya. Dia melakukan sesuatu yang blunder, apakah ini memang sudah direncanakan atau tidak. Dia mengomentari tentang YouTuber yang mengunboxing produknya. Ini sesuatu yang sangat blunder. Notabene-nya Kak, Eger itu harus berterima kasih terhadap YouTuber yang sudah mengunboxing atau mereview produk yang ditawarkan. Tapi dia cuma dia memberikan kritikan, katanya kameranya kurang bagus, ya kan? Angle-nya membuat tampilan warnanya berubah. Ini yang disampaikan oleh Eger ini kan. Akhirnya dia menjadi bulan-bulanan netizen, ya kan? Next.
Makanya secara resmi Egar membuat permohonan maaf, ya kan? Dia mengatakan ini sebagai sesuatu hal yang konyol, ini menjadi sesuatu hal yang blunder, kan? Tapi tidak berhenti sampai di sini. Saya nggak tahu masih ada slide-nya nggak? Di next saja. Nah, surat cinta untuk Egar. Hari itu bos, hari itu harga Egar itu diskon besar-besaran sampai 50%. Semua produk 50% harganya bos. Besar oleh masyarakat. Yang tadinya value penjualannya per hari itu ya, contoh ya, hanya 100 juta. Di hari ini dia mendapatkan income 3 kali lipat. 100. Cara-cara public relation yang digunakan tepat sasaran, netizen kita bisa manfaatkan, karena netizen itu bisa dimanfaatkannya. Nah, sekarang pertanyaannya ini adalah slide terakhir. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat isu yang berkembang? Ya kan? Kita bisa menggunakan big data. Sekarang pertanyaan, kita bisa mengakses di mana big data itu? Sekarang ada big data yang disediakan oleh Telkom, ya. Ada drone and print. Kita bisa mengakses data-data itu. Dulu kita mengakses data itu di BPS, Badan Pusat Statistik. BPS masih melakukan cara-cara yang konvensional. Big data itu diakses melalui yang kalian akses sekarang ini, sosial media, ya kan? Sekarang ini, saya kasih contoh. Big data itu adalah data yang paling jujur. Kenapa? Nur bisa bohong sama pacarnya tidak mencintainya, tapi saya yakin Nur tidak akan pernah berbohong terhadap Google. Saya kasih contoh. Kenapa kita begitu terbuka terhadap internet? Ada orang, mohon maaf, ada orang kena penyakit PMS, penyakit menular seksual. Karena tabu, karena malu, dia tidak ke dokter. Dia tidak mau ke dokter karena dianggap ini sebagai sebuah aib. Akhirnya dia buka Google, obat stilis yang bagus. Dicatat sama Google, dia sebagai salah satu orang yang pernah menerima penyakit PMS. Begitu kau akses itu, namamu masuk dalam data center Google sebagai contoh ya. Sama nama deh. Dimas aku selalu lupa. Itu orang gak kalau selalu dia lupa. Contoh Dimas, karena pernah mencari sesuatu misalnya produk handphone, maka Google akan mencatat dia. Karena kecenderungan dia suka cari handphone Apple misalnya, karena dia suka Apple, maka Google dan Dimas itu punya kedekatan secara secara historis produk dan jasa. Makanya data-data yang dihasilkan oleh big data itulah data-data yang jauh lebih jujur, datanya super cepat, datanya itu selalu baru, ya kan? Saya saja begini. Hari ini saya ngomong di depan teman-teman yang boleh, ya kan? Begitu saya keluar dari tempat ini, karena alhamdulillah nama saya sudah kalau teman-teman kemasukan keywordnya, bukan nama sebenarnya ya, Wawan Ri spasi founder Garda Patiling, kita akan memunculkan data-data saya. Begitu tinggalkan tempat ini, maka Google akan mencatat bahwa saya pernah melakukan pertemuan tentang public relation di kampus ini. Datanya real time, cepat, ya kan? Dan kemudian dia sangat jujur dan bisa diimplementasikan dalam dunia public relation. Teman-teman, Indonesia ini terakhir ya. Teman-teman, Indonesia ini sudah terbelah bos. Ada koran katanya kubu apa sih namanya itu? Kadrun, ada kubu cebong masalah. Nah,
Orang yang tidak terlibat dalam dua kubu ini ada yang namanya swing voter. Orang yang tidak jelas arahnya kemana, mau ke Katun atau ke Cebong, tidak jelas. Nah, orang akan tidak bisa mengidentifikasi kecenderungan politiknya arahnya kemana. Tapi big data bisa menganalisis kecenderungan datanya, kecenderungan politiknya kemana, ya. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman, dalam implementasi strategi public relation di zaman sekarang harus melibatkan teknologi, memanfaatkan platform digital, dan menerapkan strategi-strategi PR yang melibatkan crowd dalam proses penyampaian pesan. Itu ya. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi diskusinya. Ya, kita beri aplaus dulu kepada pemateri kita yang luar biasa yang tentu berbagi ilmu kepada kita semua terkait PR. Mungkin ada pertanyaan sekaitan apa yang dibagikan tadi, teman-teman sekalian. Kita bisa meluangkan waktu 10-15 menit ke depan. Silakan yang mau bertanya, angkat tangan. Diberi kesempatan 2 orang mungkin. Ya, Nur mau bertanya, Nur? Ya, Nur tadi yang banyak disebut namanya harusnya bertanya. Silakan yang mau bertanya, bahkan kesempatan ini mumpung ahlinya ada dan bukan saja narasumber, ada juga Bu Ica yang ahli di VR juga. Ya, silakan yang mau bertanya. Mungkin fakta yang ada keseringan kita alami yang berhubungan dengan dunia digital, apa yang tadi disampaikan pemateri kita, silakan ditanyakan. Iqbal ada pertanyaan? Biasanya Iqbal ini banyak bertanya kalau dalam ruangan. Silakan. Iya. Jadi saya paksa bertanya. Iqbal silakan bertanya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja mulai pertanyaan saya. Bagaimana cara kita kaum muda sesama mengajak kaum muda untuk selalu mengkampanyekan PR ini? Untuk menyekan VR. Ya, bagaimana caranya? Mengkampanyekan PR ini. Pertanyaan dia sebenarnya, bagaimana orang paham tentang PR ya? Itu mungkin yang kau maksud itu. Ibu Ica tadi sudah bilang sebenarnya, Bu, ya masih banyak orang yang tidak terlalu paham tentang ilmu PR itu. Dan sekarang ini teman-teman metodenya adalah komunikasi. Bayangkan di dunia industri orang-orang PR itu diisi oleh apa? Hukum. Ilmunya sangat bertolak belakang. Yang mengganti saya di Pertamina sekarang itu berasal dari ilmu hukum Universitas Gadjah Mada, ya kan? Kemudian orang yang bayangkan sekarang, saya mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tapi mengajar juga ilmu komunikasi di sana karena betapa pentingnya ilmu komunikasi dalam pengimplementasian produk dan jasa. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana kita mensosialisasikan tentang ilmu PR ini? Begini ya, sulit untuk meyakinkan orang karena kalau tidak ada ketertarikan. Saya tanya sekarang, Iqbal masuk di prodi ini komunikasi penyiaran. Itu apa anunya? Apa motifnya kau masuk di prodi ini? Bertanya. Dipilih yang pertama. Paling banyak begitu. Terjerumus ke dalam sesuatu hal yang sebenarnya bukan pilihan kita. Saya pilih ilmu komunikasi juga dulu karena saya tidak lulus di sastra sebenarnya. Saya masuk di komunikasi itulah pilihan kedua, ya kan? Tidak ada kepikiranku masuk di masuk di komunikasi itu, tidak ada. Saya waktu SMA dengan Pak Enal itu sama-sama kalau sore jogging, lari. Cita-citanya jadi apa? Polisi.
cita-cita bagus. Nah, tapi karena mataku sebenarnya sudah cacat ya, kaki ngerabun sebenarnya. Mataku hanya bisa melihat orang ganteng dan orang cantik. Dan saya bisa melihat semua orang di sini. Yang saya tidak bisa lihat itu berarti saya bisa sebutkan ya. Karena pilihan untuk menjadi polisi waktu itu, makanya saya mempersiapkan diriku untuk secara fisik. Dan karena fisiknya sudah tidak secara fisik sudah tidak memungkinkan, makanya saya masuk ke universitas. Maka saya pilih prodi yang lain dan komunikasi adalah pilihan kedua. Nah, kesimpulannya adalah cara untuk mensosialisasikan atau mempengaruhi orang itu tergantung dari ketertarikannya, ya. Kalau kamu sudah tertarik, kalau kamu sudah paham, apalagi kalau bisa berbicara masalah salary, ya kan, itu akan membuat orang menjadi paham dan tahu. Jujur, saya itu masuk di Pertamina bukan karena maaf ya, bukan sombong ya. Salah satu impian banyak orang adalah masuk di perusahaan BUMN, ya, apalagi masuk di Pertamina. Saya masuk di Pertamina itu melalui jalur experience itu jalur pengalaman. Karena background saya adalah mantan jurnalis, makanya saya ditarik masuk untuk terlibat dalam media relation dari Pertamina, ya, seperti itu. Jadi intinya adalah walaupun mulutmu berbusa-busa bos, walaupun kau sudah capek berkeringat, tapi orang tidak memiliki tertarik itu sulit. Tadi saya bilang kalau informasinya relevan dengan situasi sekarang dan mampu bisa mempengaruhi secara emosional, itu akan mudah mempengaruhi atau dalam proses penyampaian pesan, ya. Itu Mas Iqbal. Iqbal siapa namanya? Iqbal apa? Ramadan. Oh, yang lagi ikannya apa namanya? Terdalam. Mirip banget. Bajunya Pak. Oke. Ya, satu lagi mungkin dari perempuannya, ya, silakan ya. Sebutkan nama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bisa kasih ke rumah sekalian supaya bisa dilihat. Perkenalkan, nama saya Tiga Tari, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelompok 1. Yang ingin saya tanyakan Pak, pertama tentang dari Bapak ini bergerak dalam bidang apa? Terus bagaimana PR dalam membangun brandingnya di dalam masyarakat? Terima kasih. Ya, langsung saja. Untuk final 3 pertanyaan untuk hari ini saya akan memberikan hadiah. 3 pertanyaan aja ya. Satu lagi. Pertanyaan. Hadiahnya mau apa? Saya bertanya. Hadiahnya mau apa? Wah. Saya kasih ini ya, voucher untuk beli beli di bistro di Jalan Ahmad Yani. Nanti saya untuk mengklaim apa? Bukan. Itu bukan bistro Ibu bicara. Nanti saya akan koordinasi dengan Pak Ena untuk mengklaim ininya ya, hadiahnya ya. Nah, gak dapat ini adalah sebuah badan usaha yang bergerak dalam komunikasi, ya. Jadi saya sebagai konsultan, saya keluar dari Pertamina, akhirnya kembali ke Pertamina lagi sebagai konsultan komunikasi, ya. Saya memberikan semacam bagaimana caranya mengkomunikasikan tentang produk-produk Pertamina, ya. Sekarang saya tanya Ki, lebih bagus mana pakai Ki premium oktan 88 dibanding menggunakan Pertalite oktan 90? Kenapa? Premium. Sampai bilang premium. Kenapa? Karena banyak isinya. Oke. Irit juga Pak. Nah? Irit. Nah.
mesin kendaraan lebih bagus. Oke. Nah, sekarang ada mispersepsi di tengah masyarakat yang bagaimana caranya orang bisa beralih dari premium ke pertalite. Makanya saya bergabung lagi di Pertamina sebagai tim teknis, bukan lagi sebagai karyawan, bagaimana membuat strategi komunikasi agar publik yang tadinya rancu terhadap produk-produk non subsidi kayak Pertalite, kayak Pertamax itu bisa memilih produk-produk non subsidi. Itulah tugas saya. Dan hampir 80% itu proyek saya itu di Pertamina. Dan karena ada yang bertanya, kenapa saya jadi muda hari ini? 2 bulan terakhir ini saya lagi mengurus pembangunan SPBU di Buni, program BBM satu harga di Kecamatan Telunipo dan Botocani. Hampir 2 bulan ini saya bolak-balik ke Boni dengan Pak Enal yang mengurus itu, ya. Itulah salah satu pekerjaan saya di job desk saya di Garda Batili, dan saya sebagai project manager di situ. Direkturnya adalah Ibu Hasbiana. Ibu sendiri siapa, Pak? Itu istri saya. Istri saya. Jadi direktur adikku gitu ya. Nah, jadi istri saya juga itu adalah seorang dosen, ya. Istri saya juga seorang dosen di salah satu universitas di Maros. Nah, sekarang jadi bagaimana mengembangkan sebuah branding image sebuah produk. Kenali dulu produknya, gitu kan? Sekarang teman-teman lagi tahu mana MS Glow dengan produk Wardah? MS Glow. Yes. Harga Terjangkau. Kamu coba bisa tahu tentang Ada. Dan punya dari Instagram Ayah saya cewek. Pak. Maupun dapat tahu. Kalau saya berharap cewek yang jawab, ya. MS Glow itu produk di bawah agak downgrade dibandingkan produk Wardah, ya. Dari segi foundation, skincare, semua macam juga. Nah, secara produk, masih lebih bagus Wardah. Secara dia sudah melalui proses penelitian. Nah, sementara MS Glow itu produk startup yang dibuat oleh anak-anak muda. Tapi caranya berbeda. Dia membuat link-link di bawahnya untuk memasarkan produknya. Kemudian melibatkan influencer dalam proses penyampaian pesannya. Iya, siapa influencer MS Glow? Gerakan 99. Jadi kesimpulannya sampai nama tadi Tri, anak ketiga. Oke. Jadi kesimpulannya adalah kenali produknya, kemudian berstrategi, kemudian eksekusi. Percuma kamu mengenali, tapi kamu tidak berstrategi, dan percuma juga kalau kamu tidak eksekusi. Kalau hanya sekedar wacana aja, percuma. Dimasukkan sama nur, kecuali di perasaan, tidak pernah diungkapkan gitu. Sama juga bohong, ya kan? Minimal sudah ungkapkan perasaan sama nur, selesai perkara. Perkara kamu diterima atau ditolak itu urusan belakang. Nah, sama seperti dengan mengembangkan sebuah produk. Kita bisa tahu nih gagalnya di mana, kesalahannya di mana kalau kita tidak pernah eksekusi. Makanya kalau misalnya plan hanya kurang bagus, kita masuk ke plan B, ya seperti itu. Oke? Ya, satu lagi penanya, mungkin penanya terakhir ketiga, dan 3 penanya akan mendapat hadiah dari pemateri. Silakan. Ya. Mas Ansor. Perkenalkan nama saya Muhammad Ansor. Ya, pertanyaan saya itu mengenai jurusan di kampus kita, yaitu mengenai dakwah. Kan yang saya dengar tadi, public relation itu banyak mengarah kepada ilmu umum, sedangkan dakwahnya sangat minim. Jadi apakah public relation itu bisa diimplementasikan kepada hal-hal dakwah, karena
pengimplementasian public relation ke bidang dakwah itu mungkin sangat rawan untuk dilakukan. Ya, silakan. Pertanyaan cukup menarik. Pernyataan yang sangat sering sekali. Jadi gini, saya ingin menjawab sebenarnya karena saya kan tidak terlibat dalam seperti dakwah gitu kan. Jadi gini, saya tidak tahu ya, apakah kalian pernah mendapat seorang dai yang namanya Zainuddin MZ? Tidak ada. Kalau saya bicara tentang siapa sih pendakwah yang lagi terkenal saat ini? Siapa lagi? Abdul Somad. Abdul Somad. Abdul Somad kita bandingkan dengan Quraisy Shihab. Kamu akan lebih kecenderungan nonton dakwahnya siapa? Abdul Somad. Ya. Kenapa Abdul Somad? Karena dia memanfaatkan namanya sosial media cukup besar. Oke. Dia menggunakan teknologi sosial media. Dia menggunakan itu dalam berdakwah. Sementara Quraisy Shihab yang saya yakin ilmunya luar biasa sekali dalam mengkaji Islam itu, dia tidak melakukan hal seperti itu. Ya. Bahasa Arab siapa lagi namanya? Sama juga seperti itu. Saya pernah ikut ceramahnya di Makassar. Di YouTube-nya itu ada kurang lebih sekitar 10 orang. Dan memang dia sudah mencari tahu siapa yang akan menjadi audiensnya. Dia akan tanya siapa yang nama-namanya orang di sini, gitu kan? Nah, begini. Mengapa dia melakukan seperti itu? Agar dia dekat dengan audiensnya. Makanya dia mencari tahu siapa orang yang ada yang menjadi narasumbernya seperti itu. Nah, dalam mohon maaf ya, saya bukan menyamakan ya, tapi ketika kita berdakwah, pertama kita harus mengetahui karakteristik apa yang diinginkan oleh jamaahnya kita. Ada yang suka dengan Ustaz, oi jamaah, Ustaz Nur Maulana. Tapi secara pribadi saya tidak suka. Saya ngomong karena cara dia menyampaikannya tidak secara tidak lugas gitu. Dia lebih kepada entertain, ya kan? Nah, tapi emak-emak suka dengan beliau karena dianggap menyampaikannya simple, benar, jenaka, ya, seperti itu. Orang yang memiliki kecenderungan terhadap politik itu suka dengan Abdul Somad karena ketika dia berdakwah dia mengikuti poin-poin yang terkait dengan politik, ya. Jadi intinya ketika kita ingin berdakwah, bagaimana kita mengenali audiens kita dalam hal ini jamaahnya kita sebelum menyampaikan dakwah kita. Akhirnya apa deh teman-teman ya? Sekarang yang terjadi adalah banyak sesama kita umat Islam saling menyerang karena perbedaan ulama. Ya. Sekarang ada kubunya Habib Rizik yang notabene sama-sama Islam. Ya. Ada kubunya Quraisy Shihab yang notabene sama-sama Islam, sama-sama orang keturunan Arab. Sholatnya sama, caranya dia menyampaikan, cara dia menyampaikan dakwah itu sama, ya kan? Tapi dalam berretorika, dalam menyampaikan pesan itu yang berbeda. Maka adalah pilihan ada orang yang lebih suka dengan penceramah tertentu, ada juga orang-orang yang suka penceramah tertentu. Dan insya Allah kita akan memasuki dunia baru yang namanya ada yang tahu? Metaverse. Apa itu metaverse, teman-teman? Ada yang tahu? Metaverse itu adalah dunia lain, dunia virtual. Saya di Makassar nanti bisa bertemu secara dengan Dimas dalam dunia virtual. Saya akan membuat avatar saya akan membangun kampus sendiri. Saya bisa bertemu secara konsultasi dengan Dimas walaupun secara
secara jarak dan tempat yang memisahkan. Nah, sama juga yang dakwah. Sebagaimana orang bisa memanfaatkan metaverse, maka itu akan membuktikan dia bisa menyampaikan pesannya berdasarkan berdasarkan apa yang diinginkan oleh jemaahnya. Dan yang paling penting adalah teman-teman, saya akan sebagai pesannya, bersiaplah teman-teman untuk menghadapi dunia baru yang namanya metaverse. Nah, sekarang ada yang namanya open science. Open science itu apa? Ilmu yang terbuka, ya kan? Ilmu yang terbuka. Sekarang saya ini bisa bertemu teman-teman secara beda institusi. Saya mengajar di tempat lain dan saya bisa mengajar di YY, ya. Orang bisa mengajar di tempat mana saja. Ada yang namanya kampus merdeka, itu namanya open science. Ada yang namanya open source itu namanya. Ada yang namanya open science, ya. Tapi Pak Ibu dosen, kalau dosen ada yang namanya itu jurnal, ya. Harus diupload, ya kan. Nah, sekarang ada di media sosial itu ada yang namanya Facebook Science. Orang bisa memasukkan temuan-temuannya di sosial media. Tujuannya apa? Orang bisa mengomentari temuan-temuan itu. Mengapa vaksin itu bisa ditemukan? Vaksin itu, bos, kalau kita teliti itu makan waktu 25 sampai 30 tahun. Karena adanya open science, salah satu ilmuwan dari Cina mengupload itu melalui sosial media. Dan ada rekan yang di Jerman itu komentari, oh begini ya. Kemudian ada lagi temannya dari Kanada, dengan cepat dalam kurun waktu 1 tahun vaksin itu ditemukan melalui penerapan open science. Ya. Jadi kita bersiap-siap. Ini juga menjadi filter. Teman-teman yang siap dengan perubahan akan masuk dalam dunia baru. Teman-teman yang tidak terbuka terhadap teknologi, saya tidak tahu ya jadinya kan bagaimana, karena Islam juga mengajar kita Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya bisa diri. Mungkin saya bisa sampaikan. Ya, baik teman-teman sekalian, mungkin cukup 3 penanya dan mengingat waktu juga sudah hampir pukul jam 6 jalanan maksud saya. Kita beri aplaus dulu kepada 3 penanya kita. Terima kasih juga kepada Ibu Ica yang sudah menyempatkan hadir dan bersama-sama kita sampai saat ini. Tentunya terima kasih kepada pemateri kita pada sore hari ini yang berbagi ilmu dan menyempatkan waktu. Kita beri aplaus lagi sekali lagi untuk pemateri kita. Apa yang kita lakukan pada sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Ilmu yang kita dengar bersama kita bisa aplikasikan, dan mudah-mudahan di mata kuliah Human Relation dan Public Relation teman-teman di KPI 4 ini sebagai closing untuk perkuliahan kita. Nanti masih ada 1 kali ya, ada hal yang ingin disampaikan, dan saya ucapkan banyak terima kasih sudah menggelar kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama 1 semester berbuah hasil sesuai dengan harapan-harapan kurikulum pendidikan yang ada. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang mau cari informasi tentang saya, keywordnya adalah Wawanti juga. Di situ banyak tulisan-tulisan saya tentang komunikasi. Wawan, spasi, Romeo, Hotel, EHO. Yang 3 penanya tadi bisa cek pribadi saya. Ya. Sesuai dengan janjinya beliau.